Kalau hidup memang sekejam ini, biarkan saja aku jatuh. Itu kalimat pertama yang keluar dari bibir seorang wanita berjas mahal di tepi jalan malam itu, suara yang bergetar, hampir seperti sebuah tantangan kepada takdir. Di baliknya, seorang pria renta dengan becak tua berhenti mendadak. "Enduk, jangan bilang begitu. Bahkan malam pun tak sekejam itu padamu." Wanita itu menatapnya tajam, terhina, tersinggung, namun matanya merah, penuh retak yang tak bisa ia sembunyikan. Sebelum kita melanjutkan kisah ini, salam hangat untuk Anda semua, dari manapun Anda menonton malam ini. Tulis di komentar, dari kota mana Anda mendengarkan cerita ini? Semoga kisah ini membawa ketenangan, kekuatan baru, dan semoga setiap luka yang belum sembuh mendapat jalan untuk pulih. Malam itu larut seperti tinta hitam yang baru tumpah ke atas kanvas langit. Angin dari pelabuhan membawa aroma asin yang bercampur hujan tipis, seolah langit pun sedang menunduk dalam kesedihan yang sama. Lampu-lampu jalan berkerlip redup, memantulkan bayangan seperti riak pada genangan air. Kota seakan menahan napas, menyaksikan pertemuan dua jiwa yang seharusnya tak pernah bersinggungan. Di kejauhan, klakson kendaraan terdengar samar, seperti gumaman dunia yang tak peduli pada kesedihan seseorang. Namun di satu sudut trotoar yang sepi, waktu mendadak melambat. Dalam sepi itu, kisah mereka mulai bernafas untuk pertama kalinya. Namanya Arlena Saraswati, CEO termuda sebuah perusahaan teknologi besar. Kecantikannya sering menjadi berita, ketegasannya menjadi legenda, dan kesuksesannya iri banyak orang. Namun tidak seorang pun tahu bahwa setiap malam menjelang dini hari, ia menangis dalam sunyi, memeluk lutut di balkon penthouse-nya. Ia menyembunyikan luka bertahun-tahun, luka karena ayahnya meninggalkannya tanpa sepatah kata pun, dan dunia menuntutnya untuk selalu tampak sempurna. Trauma itu membuatnya sulit mempercayai siapapun, mudah marah, selalu merasa harus membuktikan sesuatu, dan diam-diam, sangat kesepian. Keberhasilan yang ia bangun dengan kerja keras ternyata menjadi penjara tinggi yang tidak bisa ia tinggalkan. Pak Marda, tukang becak tua yang tinggal di rumah papan dekat sungai kecil. Ia miskin, sering disepelekan, tapi hatinya lembut, seperti tanah yang siap meredam langkah siapapun yang jatuh. Setiap dini hari saat menarik becak, ia sering melihat Arlena berjalan sendirian setelah bekerja. Ia tidak pernah berani menyapa, tapi dalam hatinya ia selalu berdoa. Semoga Tuhan meringankan beban wanita itu. Matanya seperti langit sebelum badai. Ia memperhatikannya bukan karena rasa penasaran, tetapi karena empati yang lahir dari luka hidupnya sendiri. Ia pernah kehilangan anak perempuan yang seusia Arlena. Hujan malam itu tidak turun sebagai sekadar air dari langit. Ia turun seperti patahan emosi yang pecah tanpa batas. Awan-awan kelabu bergulung seperti menyimpan rahasia yang terlalu berat untuk ditahan, dan angin membawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Seakan-akan seluruh kota sedang ikut merunduk dalam duka yang tak disebutkan. Di antara suara rintik hujan yang memukul aspal, langkah Arlena terdengar rapuh, tidak stabil. Seperti seseorang yang berjalan bukan karena ingin melangkah, tetapi karena tubuhnya sudah terlalu lelah untuk berhenti. Ia baru keluar dari gedung kantornya, gedung tinggi yang setiap malam berdiri angkuh, memantulkan cahaya neon dan kesuksesan semu. Namun bagi Arlena, gedung itu bukan menara kemenangan. Itu adalah kubah sunyi tempat ia menyembunyikan semua kegagalan kecil yang tidak boleh dilihat siapapun. Malam ini, ia baru saja mengetahui bahwa orang yang paling ia percayai, penasihat perusahaan yang sudah dianggap seperti kakak sendiri, mengambil keputusan yang menusuknya dari belakang. Laporan manipulasi, penggelapan kecil yang mengatasnamakan kecekatannya, dan semua itu dilakukan di balik senyum yang selama ini ia kira adalah ketulusan. Arlena berjalan tanpa payung, wajahnya dipukul hujan lembut yang kemudian menjadi deras. Rasanya seperti dunia menertawakannya dengan cara paling pelan namun paling menyakitkan. Ia menatap lampu-lampu jalan yang temaram, melihatnya berubah menjadi garis-garis kabur karena air mata yang terus menggenang, air mata yang sebenarnya sudah ia tahan sejak sore, sejak rapat yang meruntuhkan sedikit pondasi terakhir kepercayaannya. Namun ia tetap berjalan, tanpa arah, tanpa tujuan, hanya untuk menjauh dari ruangan yang masih menyimpan jejak suara pengkhianatan tadi. Langkahnya semakin cepat. Nafasnya tidak beraturan. Tumit sepatunya memukul trotoar, menciptakan ritme yang tidak stabil, seolah jantungnya sendiri sedang kehilangan tempo. Pikirannya berputar-putar,
tuduhan, laporan, kata-kata manis yang ternyata palsu, dan suara kecil dalam kepalanya yang terus berbisik bahwa ia telah gagal menjaga orang-orang yang seharusnya berada di bawah kepemimpinannya. Ketika lampu hijau pejalan kaki menyala, Arlena menyeberang tanpa melihat kiri kanan. Ia terlalu terbenam dalam badai di dalam dirinya sendiri, dan badai di luar hanya memperkuat kekacauan itu. Aspal di depannya licin, dipenuhi lapisan tipis air yang memantulkan lampu kendaraan. Di tengah langkahnya yang guncang, tumit sepatunya terpeleset. Tubuhnya limbung, dunia mendadak miring, dan suara klakson mobil menyeruak dari sisi kanan. Dalam sepersekian detik, ketakutan paling purba manusia, takut mati, menyambar dadanya. Ia merasakan berat dunia hilang dari telapak kakinya ketika tubuhnya nyaris terjatuh ke depan. Namun sebelum tubuh itu mencapai tanah atau arus kendaraan, sebuah tangan yang kasar tetapi hangat menahan lengannya. Sentuhan itu tiba-tiba, kuat, dan tulus, bukan sentuhan profesional, bukan sentuhan sopan santun bisnis. Tangan itu mencengkeramnya seperti seseorang yang benar-benar peduli, seperti seseorang yang takut kehilangan. Enduk, hati-hati. Suara itu pecah, gemetar, dan penuh kecemasan seorang ayah. Arlena tersentak. Dunianya terhenti sekejap. Ia menatap tangan tua yang menggenggam lengannya dengan kuat, tangan penuh garis kehidupan, kapalan, dan kerja keras yang sudah bertahun-tahun menahan beban hidup yang lebih berat dari hujan malam itu. Ketika ia menoleh, matanya bertemu wajah Pak Marda. Pria renta yang pernah hanya ia lihat sekilas ketika ia keluar dari kantor setiap malam. Mata Pak Marda berkaca-kaca. Bukan karena hujan, tetapi karena ketakutan, ketakutan yang jujur, bukan dibuat-buat. Seakan ia baru saja menyaksikan anaknya sendiri hampir hilang dari dunia. Arlena tidak tahu harus berkata apa. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ada seseorang yang memegangnya bukan karena status, bukan karena perintah, bukan karena jabatan. Seseorang benar-benar mencegahnya jatuh hanya karena ia adalah manusia. Di tengah suara klakson yang mereda dan hujan yang menggila, ada keheningan kecil di antara mereka. Arlena merasakan detak jantungnya berdentum sepanjang lengannya, bukan karena marah, tetapi karena ia belum pernah diselamatkan seperti itu sejak masa kecilnya. Itu adalah detik pertama yang menandai retaknya tembok yang ia bangun selama bertahun-tahun. Setelah Pak Marda berhasil menahan tubuh Arlena agar tidak terjatuh, dunia yang sempat terhenti kembali berputar, namun kini dengan ritme yang lebih tajam, lebih menyakitkan. Arlena menatap tangan tua itu beberapa detik, merasakan cengkeraman hangat yang tidak pernah ia minta namun, entah mengapa membuat dadanya terasa aneh. Ia segera menarik lengannya dengan gerakan cepat, seolah sentuhan itu adalah penghinaan terhadap harga dirinya yang selama ini ia jaga mati-matian. "Apa hak Bapak menyentuh saya?" serunya dengan nada tinggi, seperti cambuk yang tiba-tiba melayang di udara. Hujan mempertegas kemarahannya, jatuh di wajahnya seperti pecahan kaca yang memantulkan rasa malu yang tak ingin ia akui. Pak Marda tersentak, bukan karena marah, tetapi karena sedih. Ia menunduk sedikit, seperti seseorang yang telah terlalu sering dimarahi oleh dunia. "Maafkan saya, Enduk. Saya hanya takut kamu celaka. Kamu pikir aku butuh bantuan dari tukang becak?" Arlena menekankan dua kata terakhir dengan nada menusuk, seolah ingin mengembalikan jarak sosial yang takutnya mulai runtuh. Wajahnya dingin, namun matanya, buram oleh air hujan dan air mata, tidak bisa menyembunyikan bahwa kata-kata itu sebenarnya diarahkan pada dirinya sendiri. Pak Marda menatapnya tanpa membalas, hanya dengan tatapan lembut yang membuat Arlena semakin tidak nyaman. "Orang kuat pun bisa jatuh, Enduk. Tidak apa kalau kamu..." "Diam," potong Arlena cepat. "Kamu tidak tahu apapun tentang hidupku. Jadi jangan sok mengerti." Namun yang paling menyakitkan bukanlah kata-kata yang ia lontarkan, melainkan getar kecil di ujung suaranya, getaran yang hanya muncul dari seseorang yang sebenarnya sedang takut rapuh di depan orang lain. Pak Marda menarik napas pelan, menenangkan dirinya seperti menenangkan badai. "Saya tidak tahu hidupmu, benar? Tapi saya tahu bagaimana rasanya memikul sesuatu sendirian terlalu lama." Arlena membeku sejenak. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari semua pengkhianatan yang ia terima hari itu. Dan justru karena ia takut kalimat itu benar, ia kembali membangun bentengnya. "Sudahlah," katanya dingin, "pergi saja.
Jangan ikuti aku. Ia berbalik, ingin menjauh, namun langkahnya sendiri goyah. Dan Pak Marda, alih-alih tersinggung atau marah, hanya berkata dengan suara yang hampir tenggelam oleh hujan. Bapak tidak akan memaksa apa-apa, Enduk. Tapi kamu tidak perlu memusuhi orang yang hanya ingin kamu tetap hidup. Kata-kata itu membuat punggung Arlena kaku. Ia tidak menoleh, namun genggamannya pada tasnya menguat, bukan karena marah, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama, kalimat sederhana itu terasa seperti pintu kejujuran yang hampir ia buka namun ia takut untuk memasukinya. Hujan semakin mereda, namun ketegangan di antara keduanya justru mengental, seperti kabut yang enggan menghilang dari jalanan yang setengah gelap itu. Arlena berdiri membelakangi Pak Marda, mencoba menata napas, mencoba menenangkan gemuruh emosinya. Namun kata-kata pria itu, agar kamu tetap hidup, masih menggema di kepala, menembus setiap lapis pertahanan yang selama ini ia bangun dengan percaya diri palsu dan kesibukan kerja yang tak pernah berhenti. Pak Marda menatap punggung Arlena, tampak kecil meski ia wanita kuat di mata dunia. Ada jeda panjang, seolah malam memberi waktu bagi mereka untuk memilih arah hidup masing-masing. Dan dalam kesunyian itulah, dengan suara yang rendah namun mantap, Pak Marda bersuara lagi. Enduk, kalau kamu izinkan, Bapak bisa bantu sedikit. Tidak banyak, tapi mungkin bisa membuat dadamu lebih ringan. Arlena memutar tubuhnya perlahan, menatap pria renta itu dengan kening berkerut. Bantu? Nada suaranya kaku, setengah sinis. Dengan apa? Dengan nasihat bijakmu? Doa-doa kampungmu? Atau apa? Mau menawarkan tumpangan becak? Pak Marda tidak tersinggung. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berbicara dengan ketulusan yang membuat Hujan seakan berhenti mendengarkan. Bapak memang cuma tukang becak, tapi keluarga Bapak dulu sering menolong orang dengan cara sederhana. Pijat pernapasan, doa, dan sedikit ilmu warisan lama. Tidak hebat, tapi dulu anak Bapak suka bilang itu bisa bikin dunia yang berat terasa lebih pelan. Ada getaran halus ketika ia menyebut anak Bapak, namun ia tidak melanjutkan. Arlena melihat itu, namun ia mengabaikannya, membiarkan hatinya tetap keras. Ia menghela napas panjang lalu tertawa, tawa yang kosong, getir, dan penuh kepahitan. Jadi Bapak mau bilang bisa menyembuhkan aku? Bisa menghilangkan semua ini? Ia menunjuk dadanya. Semua trauma, semua pengkhianatan, semua beban? Dengan apa? Dengan pijatan tradisional? Pak Marda hanya diam. Kemudian ia berkata pelan, bukan sembuhkan semuanya, Enduk. Tapi mungkin, bisa membuatmu bernapas tanpa sakit malam ini. Dan di sanalah tawaran mustahil itu muncul. Bukan karena absurditasnya, tapi karena Arlena sudah terlalu lelah untuk percaya bahwa ada sesuatu, apapun, yang bisa membuat hidupnya sedikit lebih ringan. Baiklah, ujar Arlena dengan nada tinggi, bercampur sinis dan keputusasaan. Kalau Bapak bisa membuat aku berhenti menangis malam ini, aku akan bayar becakmu 100 kali lipat. Senang? Nada suaranya seperti pedang yang dilempar sembarangan. Asal, namun tetap menusuk. Pak Marda menggeleng perlahan. Bapak tidak butuh uangmu, Arlena. Lalu apa? Arlena hampir berteriak. Hanya butuh kamu duduk sebentar, dan izinkan Bapak bantu. Kata-kata sederhana itu memecah kesunyian. Tidak ada tuntutan. Tidak ada imbalan. Tidak ada pamrih. Dan itulah yang membuatnya hampir terlihat mustahil bagi seseorang seperti Arlena, yang hidup dalam dunia transaksi, perhitungan, dan kepentingan tersembunyi. Dunia di mana setiap bantuan punya harga, setiap kebaikan punya tujuan. Namun pria ini tidak meminta apapun. Untuk pertama kalinya malam itu, Arlena terdiam bukan karena marah, tetapi karena bingung. Bagaimana seseorang yang tidak punya apa-apa bisa menawarkan sesuatu yang terdengar begitu mustahil, sebuah kesempatan untuk bernapas tanpa rasa sakit? Arlena akhirnya duduk, meski dengan ragu, di bangku becak Pak Marda yang basah oleh sisa hujan. Ia melipat tangan di dada, mempertahankan sikap defensifnya, seakan duduk di sana adalah tanda kelemahan yang tidak boleh dibiarkan orang lain lihat. Namun ada sesuatu pada suara Pak Marda, ketenangan yang tidak bisa dibeli, kelembutan yang tidak bisa dipalsukan, yang membuatnya tidak bangkit dan pergi. Pak Marda berjalan memutar, duduk perlahan di sisi becaknya,
memberikan ruang agar Arlena tidak merasa terancam. "Enduk, sebelum Bapak mulai, tarik napas pelan." Arlena mendengus, namun mengikuti, meski asal-asalan. "Lebih pelan lagi," katanya lembut. "Dengar suara malam, rasakan dulu anginnya." Arlena memejamkan mata, mencoba mendengar. Hujan yang tadi deras kini berubah menjadi rintik halus, jatuh seperti bisikan yang menenangkan. Suara air dari got kecil di tepi jalan mengalir perlahan, menciptakan ritme alami yang entah mengapa terasa menuntunnya ke sebuah ruang batin yang lebih sunyi. Pak Marda mengangkat kedua tangannya, lalu menepuk punggung Arlena perlahan, bukan seperti pijatan profesional, melainkan sentuhan ritmis yang hangat, seolah mengajak tubuhnya mengingat bagaimana rasanya dipeluk oleh seseorang yang tulus. Pada awalnya, Arlena kaku. Seluruh ototnya menolak. Bahunya menegang seperti batu, dadanya tetap sesak, seolah setiap sentuhan hanya mempertegas luka lama yang terus ia tekan selama bertahun-tahun. Ia membuka mata sedikit, ingin memprotes, namun Pak Marda berkata pelan, "Biarkan dulu, tubuhmu akan paham kapan harus rileks." Ia menepuk lagi, pelan, berirama, konsisten. Setiap tepukan itu seperti mengetuk pintu hati Arlena yang sudah lama terkunci. Lalu, perlahan, ketegangan itu mulai retak. Bahunya turun sedikit. Napasnya yang pendek mulai memanjang. Hembusannya tidak lagi terdengar seperti seseorang yang menahan tangis sepanjang hari. "Bagus, Enduk, jangan paksa apapun. Tarik napas lagi, dari hidung, ya, begitu, tahan, lalu keluarkan pelan-pelan." Arlena mengikuti, masih terjebak antara rasa enggan dan rasa ingin menyerah pada ketenangan itu. Setiap kali ia menghembuskan napas, beban kecil seperti keluar bersama udara yang ia lepaskan. Tidak besar, tidak langsung melegakan, tetapi terasa seperti serpihan kaca yang akhirnya bisa keluar dari dadanya. Pak Marda mengusap punggungnya dengan gerakan melingkar yang lembut. "Ini teknik keluarga, Enduk. Dulu anak Bapak sering sesak kalau lagi takut atau sedih. Waktu itu, Bapak cuma bisa melakukan ini sambil nyebut doa kecil." Arlena merasakan bulu kuduknya berdiri ketika kata, "Anak," kembali diucapkan. Ada luka di balik suara itu, tetapi juga cinta yang tidak lagi punya tempat pulang. Dan entah mengapa, cinta yang hilang itu merembes masuk ke dada Arlena, menghangatkan ruang yang lama membeku. Napasnya semakin pelan. Bahunya turun sepenuhnya. Dadanya terasa lega, bukan sepenuhnya, tapi cukup untuk membuatnya sadar bahwa selama ini ia bernapas terlalu cepat, terlalu dangkal, terlalu takut. Ada sensasi hangat merayap dari tengkuknya, turun ke tulang belikatnya, lalu menyebar seperti air hangat di tengah dinginnya malam. Tiba-tiba, tanpa peringatan, air mata jatuh. 1 tetes. 2. Lalu mengalir deras tanpa suara. Arlena tidak menangis karena kelemahan, tetapi karena tubuhnya akhirnya menemukan ruang aman untuk melepaskan semuanya. Pak Marda tidak menghentikan tangis itu. Ia justru menepuk punggung Arlena lebih lembut, lebih pelan, seolah berkata tanpa suara, "Tidak apa-apa. Keluarkan saja." Dan untuk pertama kalinya dalam hidup dewasa Arlena, ia menangis bukan karena kalah, melainkan karena lega. Tangis Arlena yang awalnya hanya tetesan diam, perlahan berubah menjadi arus yang mengalir tanpa kendali. Ia tidak lagi menahan bahunya agar tetap tegar. Tidak lagi mengangkat dagunya tinggi agar terlihat kuat. Malam itu, di atas becak tua yang basah oleh hujan, ia membiarkan seluruh pertahanannya runtuh, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Pak Marda berhenti menepuk punggungnya, mengganti gerakan itu dengan usapan lembut yang stabil, seperti seseorang yang menenangkan anak kecil yang ketakutan setelah mimpi buruk. "Napas, Enduk, tarik pelan, keluarkan, biar semua yang mengganjal keluar lewat air mata." Suara itu rendah, serak, namun anehnya justru menjadi jangkar yang menahan Arlena agar tidak tenggelam lebih dalam. Arlena menutupi wajahnya, jari-jarinya bergetar. Ia tidak tahu mengapa dadanya terasa jauh lebih ringan sekarang. Lebih ringan daripada yang pernah ia rasakan dalam beberapa tahun terakhir. Setiap helaan napas terasa seperti membuka ruang baru di dalam dirinya. Ruang yang selama ini tertutup rapat oleh ambisi, tekanan, dan ketakutan untuk terlihat lemah. Hujan berhenti pada saat yang hampir bersamaan ketika tangisnya memuncak. Awan yang tadi gelap mulai mereda,
dan bulan muncul samar-samar di balik celah-celah tipis langit. Cahaya pucatnya jatuh tepat di wajah Arlena, membuat air mata yang jatuh terlihat seperti serpihan cahaya yang memantul dari kulitnya. Di titik itu, sesuatu yang tak bisa dijelaskan terjadi, bukan keajaiban besar yang mengubah dunia, tetapi keajaiban kecil yang mengubah seseorang dari dalam. Napas Arlena yang tadinya berat mulai menjadi lembut. Darinya, muncul sensasi yang hampir asing, ketenangan. Sebuah rasa damai halus merambat ke seluruh tubuhnya, mulai dari tenggorokan hingga ke ujung jarinya. Dadanya yang selama ini seperti diikat oleh tali kencang, mendadak terasa longgar, seolah tali itu akhirnya putus setelah bertahun-tahun terikat. Matanya masih basah ketika ia membuka kelopak perlahan. Dunia tampak berbeda. Lampu-lampu jalan terlihat lebih lembut, suara kendaraan terdengar lebih jauh, dan detak jantungnya, yang biasanya terkepung kecemasan, kini berdetak dalam ritme yang lebih stabil. Pak Marda menatapnya dengan senyum kecil, namun bukan senyum kemenangan. Lebih seperti senyum seseorang yang melihat beban orang lain sedikit terangkat. Rasanya gimana, Enduk? Arlena mengusap wajahnya perlahan. Air mata masih jatuh 1-2, namun bukan karena sakit, melainkan karena lega. Ia mengatur napas sekali lagi, menyadari bahwa setiap hembusan membuat dadanya semakin terbuka. Rasanya, suaranya hampir hilang. Ia tidak percaya pada kata-kata yang sedang terbentuk dalam pikirannya. Ia menatap kedua tangannya yang gemetar bukan karena takut, tapi karena terkejut. Rasanya, aku benar-benar bisa bernapas. Ia terputus oleh keheranan sendiri. Bagaimana mungkin? Kenapa? Ini terasa berbeda? Pak Marda tidak menjawab dengan teori. Ia tidak memberi penjelasan muluk. Ia hanya berkata, kadang yang dibutuhkan jiwa hanya tempat aman untuk jatuh, sebelum bisa berdiri lagi. Arlena terpaku. Dalam seluruh hidupnya, dalam rapat, dalam konferensi, dalam wawancara media, ia belum pernah merasa sesederhana namun sejelas itu. Keajaiban malam itu bukanlah hal yang spektakuler. Ia tidak melihat cahaya dari langit, tidak mendengar suara gaib, tidak mengalami pencerahan besar. Keajaibannya justru berada pada keheningan kecil, pada ruang aman yang tiba-tiba hadir di samping seorang tukang becak tua. Arlena memegang dadanya, masih merasakan ringannya. Aku tidak percaya ini terjadi. Suaranya adalah perpaduan antara keheranan, syukur, dan ketakutan kecil bahwa rasa lega itu mungkin akan hilang. Namun untuk sesaat, ia merasakannya, keajaiban itu nyata. Keheningan yang menyusul setelah tangis Arlena mereda terasa, seperti selimut tipis yang membungkus malam. Becak tua itu tidak lagi sekadar kendaraan sederhana di pinggir jalan. Ia menjadi ruang kecil yang memisahkan dua jiwa dari hiruk-pikuk kota yang tak pernah memberi waktu untuk berhenti. Arlena menyandarkan punggungnya, tubuhnya lelah namun hatinya baru saja menemukan celah untuk bernapas. Namun di sela-sela ketenangan itu, muncul sebuah rasa yang mengganjal, penyesalan. Ia perlahan menunduk, memainkan ujung jari yang masih dingin sebab hujan, lalu menatap tangan Pak Marda yang penuh keriput. Tangan yang hanya beberapa menit lalu menuntunnya keluar dari kegelapan batin. Tangan yang tadi ia anggap hina, yang ia tolak, yang ia cemooh tanpa ampun. Dan kini, justru tangan itu yang menyelamatkannya dari kehancuran yang hampir ia anggap tak terhindarkan. Arlena menarik napas gemetar. "Bapak?" Suaranya sangat pelan, hampir hilang ditelan angin. Pak Marda menoleh, wajahnya penuh kesabaran yang lembut. "Tadi, Arlena tidak melanjutkan. Tenggorokannya tercekat oleh rasa malu yang menumpuk. Ia memejamkan mata, mencoba menata kata-kata yang tidak pernah ia ucapkan selama bertahun-tahun. "Aku menghina Bapak," akhirnya ia berkata. Aku bersikap kejam. Aku memandang Bapak rendah. Aku marah, bukan ke Bapak, tapi ke dunia, dan aku malah melampiaskannya pada orang yang cuma ingin menolong." Suara itu pecah di ujung, bukan karena sedih, tetapi karena jujur. Kejujuran yang selama ini tertahan oleh ego dan topeng CEO, yang harus selalu terlihat kuat. Pak Marda menggeleng perlahan. "Saya tidak kecil hati, Enduk. Orang yang lagi berat kadang bicara bukan dari hatinya. Bicara dari lukanya." Kalimat itu membuat dada Arlena kembali menghangat, hangat yang berbeda dari kelegaan sebelumnya. Hangat ini membuat air mata nyaris jatuh lagi, tetapi kali ini ia menahannya,
karena tangisnya tadi sudah cukup untuk 1 malam. Sekarang bukan saatnya menangis. Sekarang saatnya mengakui. Arlena menatapnya, lebih lembut dari sebelumnya. Aku tidak pantas Bapak perlakukan seperti tadi. Aku, bahkan tidak pantas duduk di beca ini setelah semua kata-kata buruk yang keluar dari mulutku. Pak Marda tersenyum, sebuah senyum sederhana yang mengandung 1000 pengampunan. Enduk, kalau semua manusia harus sempurna dulu baru boleh dibantu, tak akan ada yang selamat di dunia ini. Ia tertawa kecil, hangat, tanpa menghakimi. Bapak ini cuma orang tua yang tidak ingin melihat seseorang tersesat di gelapnya hati sendiri. Arlena mengangguk perlahan, merasakan beban bersalah itu perlahan berubah menjadi keinginan kuat untuk menebus kesalahan. Bukan dengan uang, bukan dengan kekuasaan, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih sulit, kejujuran dan kerendahan hati. Bapak, katanya lagi, jika ada yang bisa aku lakukan untuk membalas, apa saja, tolong katakan. Pak Marda kembali menggeleng. Tidak usah, Enduk. Kebaikan tidak selalu harus dibayar. Kadang cukup diteruskan ke orang lain yang kamu temui nanti. Kalimat itu menghantam Arlena lebih kuat dari semua nasihat motivasi yang pernah ia dengar sepanjang hidupnya. Sederhana, tapi mengubah sesuatu dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan keinginan untuk menjadi orang yang lebih baik, bukan demi reputasi, bukan demi citra, tetapi karena ia ingin hati seperti milik pria tua itu, hati yang memberi tanpa meminta apapun. Dan dalam sunyi malam yang hampir pulih, Arlena berbisik dengan lirih namun mantap. Terima kasih, Bapak. Untuk semuanya. Ini bukan sekadar terima kasih biasa. Ini adalah permohonan maaf, pengakuan, dan penghormatan sekaligus. Angin malam mulai bergerak lebih lembut, seakan tahu bahwa percakapan mereka telah mencapai wilayah yang jauh lebih rapuh dibandingkan sebelumnya. Becak tua itu, yang biasanya hanya mengantar tubuh orang dari satu tempat ke tempat lain, kini sedang mengantar sebuah hati menuju pemahaman baru. Pemahaman bahwa tidak semua kebaikan harus lahir dari tempat yang megah. Arlena duduk merapatkan kedua tangannya di pangkuan. Jemarinya masih gemetar halus, tetapi bukan karena dingin. Lebih karena ada sesuatu yang sejak lama ingin ia ucapkan namun selalu ia bungkam. Sesuatu yang tidak pernah ia akui pada rekan kerja, keluarga, bahkan dirinya sendiri. Pak Marda memperhatikan dari sisi becak. Ia tidak mendesak, tidak bertanya, tidak menuntut. Sikap tenangnya justru membuat Arlena merasa aman untuk membiarkan kata-kata itu keluar. Bapak, suara Arlena terdengar nyaris seperti bisikan. Seolah setiap huruf yang keluar membawa berat bertahun-tahun. Aku ingin jujur tentang sesuatu. Pak Marda menundukkan kepala sedikit, tanda ia mendengarkan sepenuh hati. Iya, Enduk. Katakan saja. Arlena menarik napas panjang. Napas yang tadi terasa begitu sulit kini lebih mudah, tapi tetap penuh getaran. Aku, selama ini berpikir tidak ada satupun manusia di dunia yang benar-benar tulus. Ia menelan ludah. Aku tumbuh dengan keharusan untuk selalu waspada. Selalu curiga. Selalu siap diserang. Dunia bisnis, melatihku untuk tidak percaya siapapun. Ia mengangkat wajahnya, matanya memantulkan sinar lampu jalan yang lembut. Bahkan ketika seseorang bersikap baik padaku, aku selalu mencari motif di baliknya. Karena bagiku, semua orang menginginkan sesuatu. Pak Marda tidak bergerak. Matanya hanya memandang dengan kedamaian seorang ayah yang menunggu anaknya mengutarakan luka paling dalam. Tapi malam ini, suara Arlena bergetar lagi. Malam ini Bapak menolongku tanpa menginginkan apa-apa. Tanpa syarat. Tanpa pamrih. Bahkan setelah aku menghina Bapak, air mata tipis mulai mengumpul kembali. Namun bukan karena sesak, melainkan karena ketulusan yang sulit ia percaya. Ia menunduk, bahunya turun, dan ia mengucapkan kata-kata yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Aku, tidak ingat kapan terakhir kali seseorang memperlakukan aku dengan ketulusan seperti itu. Hening mengembang di antara mereka. Malam seperti memeluk pengakuan itu, memberi ruang agar maknanya dapat turun perlahan ke dalam hati. Pak Marda menghela napas sangat pelan, hampir seperti doa yang dibisikkan. Enduk, setiap orang berhak merasakan ketulusan, meskipun ia sudah lama melupakannya. Hati manusia cuma butuh diingatkan sedikit saja. Arlena mengangkat kepalanya, kali ini dengan pandangan lebih lembut.
Bapak salah satu sedikit orang yang pernah membuatku merasa aman. Ia menggelengkan kepala, tercengang oleh kejujuran dirinya sendiri. Orang-orang di sekelilingku melihat aku sebagai CEO, sebagai pendorong keuntungan, sebagai aset. Tapi, Bapak melihat aku sebagai manusia. Ketika ia mengatakan itu, seolah sebuah simpul lama dalam dirinya terlepas. Simpul yang selama ini menahan semua kerinduan untuk dipercaya, untuk dicintai, untuk ditemani tanpa syarat. Pak Marda tersenyum kecil. Karena memang kamu itu manusia, Enduk. Bukan jabatan, bukan gelar. Arlena menutup mulutnya dengan satu tangan. Bukan karena ingin menahan tangis, tapi karena ia baru saja merasakan kebenaran yang selama ini ia abaikan. Untuk pertama kalinya dalam hidup dewasa, ia merasa dilihat, bukan sebagai sosok yang harus kuat, tetapi sebagai seseorang yang juga berhak rapuh. Dengan suara yang paling jujur ia miliki, ia berkata, "Bapak, terima kasih. Karena Bapak mengingatkan aku siapa diriku sebenarnya." Pengakuan itu jatuh seperti hujan lembut ke tanah kering. Tidak berisik, tidak dramatis, namun memberi kehidupan baru pada sesuatu yang lama mati. Malam yang semula penuh badai kini berubah menjadi kanvas tenang yang membentang luas di atas kepala mereka. Langit yang tadinya gelap dan berat kini menyingkap sedikit celah, membiarkan cahaya bulan menetes perlahan ke atas jalan basah yang berkilau. Dari kejauhan, suara gemericik air dari parit kecil terdengar, seperti musik lembut yang menyertai keheningan di antara mereka. Arlena turun perlahan dari becak, kedua kakinya menginjak tanah yang dingin, namun hatinya terasa lebih hangat dari sebelumnya. Angin malam menyapu wajahnya, membawa aroma tanah basah yang menenangkan, aroma yang seolah membisikkan bahwa hidup masih punya babak selanjutnya, bahwa tragedi bukan akhir, melainkan pintu ke arah yang belum pernah ia coba lihat. Ia berdiri menghadap jalan yang panjang, jalan yang bertahun-tahun hanya ia lihat sebagai pertanda kesibukan, tekanan, dan tuntutan. Namun malam ini, jalan itu tampak seperti simbol kebebasan baru, jalan yang tidak lagi hanya dipenuhi beban, melainkan kemungkinan. Pak Marda berdiri perlahan dari kursinya, punggungnya sedikit membungkuk karena usia, namun sorot matanya memancarkan kedalaman yang tidak dimiliki pria manapun yang pernah ditemui Arlena dalam hidup profesionalnya. Tatapannya lembut, penuh doa yang tidak diucapkan namun terasa menyelimuti setiap inci udara di sekitar mereka. "Bapak," Arlena memanggil pelan. Suaranya tidak lagi bergetar seperti sebelumnya. Ada ketegasan baru, ketenangan baru, dan sesuatu yang menyerupai damai. Pak Marda menjawab dengan anggukan kecil. "Iya, Enduk." Arlena menghela napas, lalu memandang ke langit. "Aku tidak tahu bagaimana masa depanku nanti. Aku tahu besok masalahku belum selesai. Tapi, malam ini Bapak mengubah sesuatu dalam diriku." Ia menoleh, memandangnya dengan mata yang telah belajar melihat dunia dengan lebih lembut. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan siapapun selama bertahun-tahun. Pak Marda tersenyum, tetapi ia tidak bangga atau merasa berjasa. Senyumnya tenang, bersahaja, seperti seseorang yang telah menjalankan tugas kecilnya bagi dunia. "Kalau hatimu bisa merasa lebih ringan malam ini, itu sudah cukup untuk Bapak." Arlena melangkah mendekat, berdiri hanya beberapa langkah darinya. Hujan tipis masih turun, seperti embun yang jatuh dari rambut langit. Ia menatap becak tua itu, catnya terkelupas, rodanya berdecit, dudukannya usang. Namun di balik kesederhanaan itu, becak ini telah menjadi saksi dari sebuah keajaiban kecil yang akan ia ingat seumur hidup. Tiba-tiba, sesuatu dalam dirinya menggerakkan tangan. Ia meraih genggaman besi di sisi becak, merasakannya dingin, namun kukuh. "Bapak tahu, tempat ini, becak ini, malam ini, semuanya membuatku merasa seperti sedang berdiri di persimpangan hidup." Ia tersenyum samar. "Dan aku memilih untuk tidak lagi menjalaninya sendirian." Pak Marda mengangguk lagi, kali ini lebih lambat, lebih penuh makna. "Kamu tidak sendirian, Enduk. Tidak selama kamu ingat kalau dunia masih punya orang-orang yang mau melihatmu sebagai manusia, bukan sebagai jabatan." Angin malam kembali berhembus, membawa dedaunan kecil menari di sekitar mereka. Lampu jalan berkedip lembut, seakan memberi restu pada langkah baru yang akan diambil Arlena. Ia menatap ke arah cakrawala kota,
Gedung-gedung tinggi yang dulu memberi tekanan kini terlihat seperti tiang-tiang harapan yang akan ia taklukkan dengan cara berbeda. Bukan lagi dengan hati yang keras, tetapi dengan hati yang telah menemukan ruang untuk pulih. "Terima kasih, Bapak," katanya pelan. "Terima kasih, karena malam ini, Bapak menjadi cahaya kecil di tengah gelapku." Pak Marda menunduk. Cahaya kecil pun bisa menuntun langkah. Enduk. Lalu, Arlena melangkah pergi perlahan. Setiap langkahnya menghasilkan suara lembut di genangan air, bunyi yang sederhana, namun terasa simbolis, seperti detak baru dalam perjalanan hidupnya. Dan di belakangnya, Pak Marda berdiri di samping becaknya, menatap punggung wanita itu dengan bangga, bukan pada dirinya, melainkan pada keberanian Arlena yang akhirnya mengambil langkah untuk sembuh. Malam itu ditutup dengan satu pemandangan yang tidak akan mereka lupakan. Seorang CEO muda yang berjalan dengan hati baru, dan seorang tukang becak tua yang tersenyum pada langit, seolah berbicara pada seseorang yang sudah tiada. "Aku sudah bantu satu jiwa lagi. Nak, semoga kau lihat dari sana." Langit tetap diam. Namun hembusan angin seolah mengucapkan amin.